Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Setianingsih, NIM C1K 019016. Di sini saya akan menjelaskan atau membaca tentang satu jurnal mengenai seks reversal pada ikan. Di sini judul dari jurnalnya yaitu pengaruh perbedaan metode seks reversal menggunakan tepung testis sapi terhadap maskulinisasi ikan nila merah atau Oreochromis niloticus. Jurnal ini dibuat oleh Rizal Akbar Hutagalung. Nama jurnalnya yaitu Manfish Journal volume 1 nomor 1. Nah, di sini ada beberapa yang akan direview yaitu dari pendahuluan. Yang pertama yaitu kegemaran masyarakat akan ikan nila memotivasi para pembudidaya ikan untuk terus meningkatkan kapasitas produksinya. Berbagai metode dan sistem pembesaran dilakukan agar produksi dapat terus ditingkatkan. Pemeliharaan ikan nila ini merupakan salah satu kegiatan budidaya yang paling populer di Indonesia. Produktivitas ikan nila yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan ikan nila sebagai bahan pangan. Ikan nila relatif mudah dibudidayakan dan mempunyai laju pertumbuhan yang cepat. Namun, kendala saat ini yang masih banyak ditemukan yaitu masih tingginya variasi ukuran pada proses pemeliharaan. Hal tersebut disebabkan masih mengaplikasikan pola budidaya ikan. Kelamin jantan dan betina pada satu wadah budidaya yang disinyalir akan menghambat keseragaman pertumbuhan dan terjadinya pemijahan liar pada budidaya ikan nila ini. Nah, pada umumnya, laju pertumbuhan ikan nila jantan tumbuh lebih cepat dibandingkan ikan betina, baik dalam pemeliharaan secara campuran maupun secara tunggal kelamin. Laju pertumbuhan nila jantan untuk mencapai ukuran konsumsi sebesar 1,53 sampai 1,69 gram per hari lebih cepat dibandingkan dengan ikan nila betina yang pertumbuhannya hanya 0,83 sampai 1,05 gram per harinya. Budidaya monoseks telah terbukti efisien dalam meningkatkan produksi dan dapat memperbaiki pertumbuhan biomasa pada ikan nila ini. Kemudian, diferensiasi pembentukan kelamin larva ikan nila dapat diarahkan menjadi tunggal kelamin pada awal setelah penetasan telur. Oleh sebab itu, maskulinisasi sebaiknya dilakukan pada umur 7-10 hari setelah telur menetas dan maksimal pada umur 17-19 hari. Teknik seks reversal pada ikan nila yang banyak dilakukan adalah dengan penambahan hormon sintetik 17-alpha-metil testosteron. Namun berdasarkan surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor Kep 20 Permen 2003, hormon 17-alpha-metil testosteron ini termasuk dalam klasifikasi obat keras yang berarti bahwa peredaran dan pemanfaatannya menjadi semakin dibatasi terkait dengan dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Penggunaan bahan alami testis sapi diharapkan menjadi hormon alami yang efektif pada kegiatan seks reversal ini. Testis sapi dapat meningkatkan rasio ikan jantan pada kegiatan seks reversal. Dengan penggunaan bahan alami seperti testis sapi, maka diharapkan dapat menjadi salah satu opsi pengganti hormon sintetis menjadi hormon 17-metil testosteron ini yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak negatif. Penerapan seks reversal pada nila dapat dilakukan dengan metode perendaman embrio, perendaman larva, serta pemberian pakan. Metode pencampuran hormon dengan pakan atau oral dan metode perendaman dipping menjadi salah satu metode yang aplikatif dan dapat dilakukan oleh setiap pembudidaya. Nah, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan serta 3 kali ulangan pada setiap perlakuannya, di mana setiap perlakuan dan ulangan terdapat 100 ekor larva. Perlakuan metode oral atau A dengan dosis 9% per kilogram pakan, metode perendaman B 9% per liter air, serta metode C atau wadah kontrol C yaitu kontrol tanpa diberi hormon. Semua perlakuan diamati selama 55 hari. Pada metode oral diberikan pakan yang dicampur dengan hormon selama 55 hari, sedangkan perlakuan perendaman dilakukan dengan merendam larva ikan yang telah diberi hormon dan diberi aerasi selama 30 jam.
lalu dilakukan pengumpulan data serta presentasi jantan pada setiap perlakuan. Adapun hasil dan pembahasannya yaitu berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilihat atau teramati bahwa terdapat perbedaan yang nyata pada setiap perlakuan metode seks reversal, di mana perlakuan perendaman dengan nilai persentase jantan rata-rata 85%, sedangkan pada perlakuan dengan metode oral didapatkan rata-rata persentase jantan 77,3%. Sedangkan perlakuan kontrol tanpa adanya intervensi hormon metil testosteron dapat menghasilkan 31% jantan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa metode seks reversal perendaman dengan tepung testis sapi terbukti efektif dapat meningkatkan persentase jantan jika dibandingkan metode oral maupun tanpa perlakuan. Pengamatan persentase tingkat kelangsungan hidup pada tiap perlakuan dilakukan dengan mengamati jumlah ikan yang mati selama pemeliharaan. Pada perlakuan dengan metode oral, didapatkan persentase terbaik dengan persentase SR sebesar 95,5%, sedangkan pada metode perendaman mempunyai nilai persentase sedikit di bawah perlakuan A, yaitu dengan nilai 93,3%. Diikuti oleh perlakuan kontrol tanpa perlakuan yaitu dengan nilai persentase SR sebesar 80%. Nah, di sini persentase jantannya yaitu pengamatan persentase jantan dilakukan di akhir penelitian selama 55 hari dengan mengamati organ urogenital ikan nila. Dengan mengamati organ ini, maka didapatkan pada tiap perlakuan mempunyai nilai yang berbeda. Dampak testis sapi bagi pengalihan pembentukan kelamin pada saat fase determinasi kelamin terbukti efektif dan dapat dijadikan salah satu bahan alami pengganti bahan sintetis yang mulai dibatasi penggunaannya ini seperti 17-metil testosteron ini. Nah, pada perlakuan menggunakan metode perendaman sangat efektif bila dibandingkan dengan perlakuan dengan metode oral maupun perlakuan kontrol tanpa perlakuan dengan didapatkan rata-rata persentase jantan yaitu 85,6%. Hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Bustaman yang menyatakan bahwa perendaman dengan hormon metil testosteron sintetis pada salinitas berbeda menghasilkan persentase jantan sebesar 85%. Pada kelangsungan hidupnya, terlihat perbedaan pada tiap perlakuan. Hal tersebut dikarenakan penanganan larva yang berbeda pada tiap perlakuan ini. Penanganan selama pemeliharaan akan mempengaruhi daya adaptasi selama pemeliharaan, di mana semakin banyaknya tahapan penanganan maka disinyalir dapat meningkatkan angka mortalitas selama pemeliharaan larva. Perlakuan A dengan metode oral merupakan perlakuan terbaik. Hal tersebut dikarenakan penanganan pada saat penebaran larva terbilang lebih efektif sehingga dapat meningkatkan daya adaptasi larva terhadap lingkungan baru, di mana terlihat selama penelitian bahwa kematian tertinggi pada awal penebaran larva. Sedangkan pada perlakuan B yaitu perendaman mempunyai satu tahapan yang riskan, yaitu perendaman larva pada wadah baskom selama 30 jam. Nah, adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu tepung testis sapi berpengaruh nyata terhadap persentase jantan ikan nila dengan perlakuan terbaik yaitu perendaman dengan persentase jantan 85,6%. Sedangkan persentase kelangsungan hidup terbaik didapatkan dengan perlakuan oral dengan nilai SR sebesar 95,6%. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan tepung testis sapi dapat mengganti bahan sintetis yaitu metil testosteron yang sudah langka dan tidak boleh sembarangan diperjualbelikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.